kita buka Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya berani mengatakan setelah penelitian cukup lama dari tahun 75. Nah, di antara Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan beda suku Dayaknya. Sampai hari ini pun saya masih mencari jawaban. Mengapa dalam pembagian wilayah pemerintah membagi Kalimantan Selatan paling sempit luas wilayahnya dibanding Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah? Saya pernah baca buku yang ditulis oleh Cilik Riwut, seorang tokoh, seorang pahlawan dari Kalteng. Tapi nggak jelas mengapa batas Kalimantan Selatan cukup sempit kalau dibandingkan luas wilayah 3 provinsi yang lain di pulau ini. Kalau ada yang tahu tolong beritahukan saya untuk memperlengkapi pencarian saya tentang sejarah hebat Kalimantan ini, saudara. Nah, di antara 3 provinsi besar yang ada orang-orang Dayaknya, saudara, ini yang saya berkali-kali katakan kepada gereja di Kalteng. Ternyata Kaharingan yang terbanyak dan terbesar sampai hari ini masih ada di Kalteng. Ada sesuatu yang luar biasa yang kita harus cari. Nah, kalau ada orang Kalteng, saya titip kembali pesan. Yang membuat saya heran ketika saya mulai meneliti Kalteng, saudara. Di Pulau Jawa kira-kira 80 tahun yang lalu, dari sebuah kampung kecil di daerah Yogyakarta, ada seorang Jawa, saya nggak sebut namanya. Tiba-tiba bapak ini dapat sesuatu, kalau saya bilang wangsit atau wahyu. Maka lahirlah sebuah aliran kebatinan namanya Subud Sosial Budi Dharma. Dan aneh sekali, di antara semua aliran-aliran kepercayaan yang ada di Pulau Jawa, saya belum meneliti yang tempat lain. Maka Subud ini adalah aliran kepercayaan Jawa yang mendunia. Anggota-anggotanya itu dari Perancis, Australia, Belanda, Jerman, Swiss. Jadi Subud ini sekarang internasional, saudara. Nah, yang mengejutkan, dengarkan fakta ini untuk orang Kalimantan. Ketika bertahun-tahun Subud ini mencari mana ibu kota dunia untuk mereka. Kaget saya, saudara, waktu menemukan itu. Di Jakarta, Surabaya kelompok mereka cukup besar. Ternyata Subud ini percaya bahwa Tangkiling, kira-kira 35 km keluar kota Palangkaraya, mereka percaya itu pusatnya dunia. Maka itu Subud mendirikan perkotaan sendiri di Tangkiling dengan hotel bintang 5 plus, mewah sekali, saudara. Saya heran, ada apa di Kalimantan Tengah sehingga Subud ini melihat. Saudara, dengarkan ini supaya gereja tahu. Gereja harus tahu sejarah, gereja harus tahu bagaimana kondisi masyarakat, supaya ketika kita jadi garam dan terang dunia, kita nggak garami yang salah dan nggak nerangi yang salah. Kalau kita tidak tahu semuanya ini, maka kita garami yang salah, kita nerangi yang salah. Seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Yonatan Patiasina, bulan November tahun 2000, saya pernah ikut dia mengadakan sebuah seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Dan saya nggak akan lupa apa yang dia sampaikan hari itu, karena itu sangat menggelitik saya dan saya percaya. Begini kata Pendeta Patiasina, saya melihat gereja itu aneh. Kalau kita ini terang dunia, ternyata kita ini senang kumpul terang, ketemu terang di tempat terang lagi. Lalu Pak Yonatan memberi contoh seperti senter. Nah, kalau kita di pedalaman pasti sering menggunakan senter. Nah, kita ini adalah senter-senternya dunia. Senter tahu ya? Ya, flashlight. Nah, senangnya kumpul senter. Sudah senter membawa terang, kumpul dengan senter yang lain di tempatnya terang lagi. Akhirnya kita cuma senter-senteran. Itu sebabnya kitanya pintar melihat salahnya orang lain,
Karena kita cuma senter-senteran saja. Anak-anak Tuhan, mari kita melihat semua fakta ini. Kalau kita tidak tahu panggilan kita di mana, untuk siapa dan bagaimana, akhirnya fungsi kita jadi mubazir, dalam bahasa Arabnya tidak berguna. Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini. Roh Kudus, Engkau menjamah kami supaya kami tahu fungsi dan panggilan kami sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih kalau Tuhan izinkan Natal adalah satu-satunya peristiwa agama yang dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Terpujilah Yesus Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Saya masih mengajak saudara untuk menanyakan kepada diri sendiri, mengapa setelah fakta sejarah ini kita lihat, kenapa bukan yang lain masuk dulu ke pedalaman? Kenapa hanya Injil padahal mereka sudah lebih dulu ada di dekat kita? Apa yang menjadikan sebab gereja tetap lemah seperti ini, bahkan sampai anak-anak muda kita hancur hidup iman mereka? Kita sungguh sedih melihat ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jelas inilah bayi Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan apa yang Roh Kudus wahyukan kepada suara kita Nabi Yesaya. 800 tahun sebelum ini terjadi. Bayangkan, 8 abad sebelum peristiwa sesungguhnya terjadi. 8 abad, catat itu. Cukup lama. Yesaya sudah disuruh Yahweh yang Maha Kudus menegaskan jenjang kehidupan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari seorang anak yang lahir naik menjadi seorang putra telah diberikan, naik lagi lambang pemerintahan ada di atas baunya. Stop dulu. Mengapa gereja rajin bertengkar? Maaf, saya pernah nulis di satu buku dan itu jadi polemik, saya nggak peduli. Buku itu judulnya Kerajaanku, Kerajaanmu bukan kerajaanku. Dalam buku itu saya katakan, sekarang ini jangan takut kalau berjalan di kuburan mau jam berapapun waktu malam. Sebab setan sudah kosong, tidak ada seekor pun di kuburan. Lalu kemana mereka? Saya berkata, setan sudah pindah ke gereja semua sekarang. Jadi seharusnya kita tuh takut itu kalau ke gereja, bukan ke kubur. Mengapa saya menemukan kalimat itu? Karena di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang bertengkar masalah duit. Betul? Di kuburan kita nggak pernah dengar ada orang berebut posisi dan kedudukan. Tapi di gereja luar biasa. Berarti setan ada di mana? Ada di gereja. Saudara, mari kita lihat fakta ini. Mengapa ini terjadi? Sebab Yesus yang pernah lahir, kita tidak biarkan dia menjadi seperti yang dia ada. Bayangkan kalau 800 tahun sebelum dia lahir, Bapa di surga sudah menjelaskan bahwa dia nggak bayi terus. Dia akan jadi putra dari seorang anak, akan jadi putra. Dari putra langsung lompat lambang pemerintahan di atas baunya. Ternyata sistem militer adalah satu-satunya sistem yang dipakai sama oleh seluruh negara di dunia. Jenjang, hormat, dan semuanya sama. Pendidikan, kesehatan, ekonomi beda, tapi militer sama. Nah, saudara perhatikan.